Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Jihad. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UAS pengantar kecerdasan buatan. Oke, yang nomor satu, jelaskan bagaimana deep learning, khususnya penggunaan neural network dalam dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan deep learning untuk deteksi kecurangan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Untuk deep learning sendiri, khususnya neural network, biasanya digunakan mendeteksi aktivitas kecurangan atau fraud dalam transaksi finansial dengan memanfaatkan pola-pola yang ada pada data transaksi. Neural network sangat baik dalam mengenali pola yang kompleks dan tidak terlihat secara langsung oleh metode tradisional. Berikut cara penerapannya. Yang pertama, cara kerja deep learning untuk deteksi kecurangan. Yang pertama, input data. Data transaksi termasuk jumlah nominal, timestamp waktu transaksi, koordinat lokasi geografi, serta pola histori perilaku finansial nasabah diproses dan diintegrasikan ke dalam model sebagai fitur-fitur untuk analisa prediktif. Yang kedua, ada model neural network, yaitu model deep learning yang digunakan mencakup beberapa arsitektur long short term memory atau LSTM diterapkan untuk mengidentifikasi pola sekuensi pada data transaksi seperti hubungan temporal antara waktu dan frekuensi transaksi. Ya, sementara itu auto autoencoders dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali dengan membandingkan data input terhadap hasil rekonstruksi model di mana transaksi yang secara signifikan menyimpang dari pola normal dan akan terdeteksi sebagai indikasi kecurangan. Yang kedua, tantangan dalam deteksi kecurangan. Ada 2 poin. Poin pertamanya ada ketidakseimbangan data dan pola kecurangan yang berubah. Ketidakseimbangan data di mana jumlah transaksi nominal jauh lebih besar dibanding transaksi pound, serta pola kecurangan yang terus berubah menjadi tantangan umum. Model cenderung bias terhadap kelas mayoritas dan sulit mendeteksi pola baru. Cara mengatasinya gunakan teknik oversampling seperti smooth atau algoritma berbaris vokal loss untuk menangani ketidakseimbangan data. Yang kedua, ada data tidak lengkap dan kecepatan analis. Data transaksi seringkali mengundang informasi yang hilang atau noise, sementara deteksi harus dilakukan secara real time. Untuk mencegah dampak besar, cara untuk mencegah dampak besar. Untuk cara mengatasinya, gunakan teknik reverse preprocessing seperti imputasi data hilang dan filtering noise untuk membersihkan data sebelum masuk ke model. Yang ketiga, ada kesulitan interpretasi model. Neural network sering dianggap black box sehingga sulit menjelaskan hasil deteksi yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna atau kepatuhan terhadap regulasi. Cara mengatasinya gunakan metode interpretasi seperti SHARP atau LIME untuk menjelaskan pengaruh fitur terhadap keputusan model. Soal nomor 2, rancangan seperti struktur ANN sederhana mendeteksi transaksi penipuan berdasarkan data di atas. Lakukan analisa kemungkinan kesalahan prediksi. Struktur ANN-nya input layer 4 neuron dengan menggunakan beberapa fitur seperti nilai transaksi, lokasi, frekuensi, dan waktu. Untuk hidden layer-nya 2 layer. Layer pertama 8 neuron untuk menangkap hubungan non-linear fitur dengan layar. Yang kedua 4 neuron yang lebih spesifik fungsi seperti fungsi aktivitas ReLU. Yang ketiga output layer menggunakan frekuensi aktivitas sigmoid untuk menghasilkan probabilitas transaksi termasuk kategori found atau not found. Dan kesalahan berikutnya kesalahan prediksi.
Yang satu, false positif. False positif terjadi ketika model memprediksi bahwa suatu transaksi merupakan penipuan, padahal sebenarnya transaksi tersebut valid dan sah. Dampaknya, kesalahan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan karena transaksi mereka mungkin diblokir atau memerlukan verifikasi tambahan. Penyebabnya, bias pada model yang terlalu sensitif terhadap fitur tertentu, seperti nilai transaksi yang besar atau lokasi internasional tanpa mempertimbangkan konteks pelanggan. Yang kedua ada false negatifnya. Untuk false negatif terjadi ketika model gagal mengenali transaksi penipuan dan salah memprediksi sebagai transaksi valid. Dampaknya, kesalahan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan karena transaksi pound dibiarkan lolos tanpa deteksi. Penyebabnya ketidakmampuan model untuk mengenali pola penipu yang baru dan kompleks karena keterbatasan dataset, pelatihan yang mungkin tidak mencakup variasi pound yang cukup luas. Yang ketiga, menggunakan Naive Bayes untuk menghitung resiko Pak Siso menderita diabetes. Atas perhitungan tersebut, apakah hasil prediksi yang dihasilkan cukup akurat? Untuk rumus Naive Bayes sendiri, ini ada PDF sama dengan PDF dikali PD dibagi PF, yang dimana PDF itu probabilitas penderita diabetes ditambahkan dengan D, diberikan fitur F, dan F per slice D probabilitas muncul fitur F jika diabetes D terjadi. Dengan PD probabilitas dasar pasien menderita diabetes dan PF probabilitas fitur F muncul secara keseluruhan. Naisbus mengasumsikan independensi atau fitur sehingga PFD sama dengan PFD dikali PF1D dikali PF2D sampai PFND. Untuk perhitungan probabilitasnya, probabilitas untuk D, diabetes, PDF, seperti data ini, dengan hasil-hasil ini. Dan berdasarkan hasil analisis di atas, probabilitas bahwa Pak Siso menderita diabetes, yakni PDF, mencapai 94%. Dengan demikian, sistem Knifebook berhasil menyimpulkan bahwa Pak Siso berada pada risiko tinggi untuk mengalami diabetes. Meskipun prediksi yang dihasilkan oleh Nasib menunjukkan performa yang cukup baik sebagai baseline, akurasi model ini masih dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui beberapa pendekatan, seperti mengumpulkan data tambahan, mengintegrasikan dashboard dengan algoritma lain, dan menerapkan metode pre-processing yang menangani korelasi antar fitur. Soal nomor 4, sebuah perusahaan waralaba ingin mengklarifikasikan produk baru ke dalam kategori yang tepat, misalnya elektronik, pakaian, makanan. Berdasarkan deskripsi produk dan atribut lainnya, algoritma pembelajaran mesin apa yang cocok untuk tugas klarifikasi ini? Jelaskan dan berikan pendapat perbedaan dengan algoritma lainnya. Untuk algoritma pembelajaran mesin yang tepat untuk klarifikasi produk, algoritma paling cocok adalah Random Forest atau RF dan Support Vector Machine atau SVM. Untuk SVM RF sendiri adalah algoritma ensemble yang menggunakan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Keunggulannya mampu menangani data dengan banyak fitur dan ukuran besar, mengurangi risiko overfitting melalui metode ensemble, bekerja baik dengan data tidak seimbang. Kasus yang cocok untuk ini, data produk biasa memiliki banyak atribut seperti deskripsi, kategori, dan harga yang dapat ditangani dengan baik oleh Random Forest. Yang kedua ada Support Vector Machine atau SVM. SVM sendiri adalah algoritma yang mencari hyperlink optimal untuk memisahkan data dalam ruang fitur dengan menggunakan kartel trik. SVM dapat menangani data yang tidak terpisah secara linear. Keunggulannya efektif untuk data berdimensi tinggi dan hubungan nonlinear. Yang kedua, ribas terhadap overfitting jika parameter diatur dengan baik. Untuk SVM ini cocok untuk deskripsi produk seringkali memiliki dimensi tinggi, misalnya dari data teks yang dapat ditangani baik oleh SVM. Dan berikut algoritma lainnya yang
cocok dan tidak cocok untuk kasus di atas. Contohnya di sini ada decision tree, sebagian cocok, mudah dipahami, tapi rentan overfitting, terutama pada daya yang besar atau kompleks. Yang selanjutnya ada logistic regression, tidak cocok, hanya efektif data yang hubungannya linear dan kurang baik untuk tugas multi klarifikasi. Yang ketiga ada KNN, Kineris naik bors, tidak cocok, lambat pada dataset besar dan sensitif terhadap noise. Yang keempat ada naive voice, tidak cocok, asumsi independensi fitur sering tidak terpenuhi dalam data produk yang kompleks. Sekian penjelasan jawaban saya untuk UAS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.